Renungan diambil dari bukuku Dari Revolusi Iman Sampai Jalan ke Surga, nomor 80. Kebenaran itu menyengsarakan. Pada peringatan Hari ABRI ke-43, 5 Oktober 1988, Presiden kedua Indonesia, H.M. Soeharto, pernah mengajak segenap bangsa Indonesia agar mengambil hikmah sebaik-baiknya dari pengalaman sejarah di masa lampau. Ditandaskannya, kita harus berani mengatakan yang benar adalah benar. Kita akan dapat terus melanjutkan dengan penuh keyakinan. Kita harus berani mengatakan yang salah adalah salah. Kita akan dapat menghindarkan kesalahan yang sama dengan penuh kesadaran. Bukankah ini kata-kata yang bijak? Namun apa kenyataannya yang dialami oleh Yesus? Ketika Yesus dihadapkan kepada imam besar, Yesus diinterogasi tentang para murid dan ajarannya. Setelah Yesus menjawab sebagaimana mestinya, seorang menampar wajah Yesus sambil berkata, "Begitukah jawabmu kepada imam besar?" Yesus menjawab, "Jikalau kataku salah, tunjukkan salahnya. Jikalau kataku itu benar, mengapa engkau menampar aku?" Injil Yohanes bab 18 ayat 19 sampai 23. Kemudian Yesus dibawa ke tempat Pilatus. Sewaktu ditanya, "Jadi engkau raja?" Yesus menjawab, "Benar seperti katamu. Aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran, ia akan mendengarkan suaraku." Injil Yohanes bab 18 ayat 33 sampai 37. Jadi, ternyata tidak gampang mengatakan kebenaran. Besar resikonya. Kebenaran itu menyakitkan dan menyengsarakan. Yesus ditampar, bahkan akhirnya ia disiksa dan sampai wafat, disalibkan. Karena kebenaran sering orang menjadi susah hidup. Akhirnya banyak orang menjadi takut untuk membuka mulut. Demi hidup, orang memilih hanya diam dan ikut arus. Orang yang pintar dan punya kuasa mudah menyesatkan orang lapar. Cukup dengan janji-janji palsu. Orang bodoh dibodohi dengan petuah-petuah murah. Lalu seandainya kebenaran tidak bersuara, banyak hal menjadi tidak berdaya. Pers menjadi ompong, kaum intelektual menjadi mandul, dan iman pun kian memudar. Bila kebenaran bungkam, maka kepalsuanlah yang akan berbicara. Akibatnya masyarakat akan rapuh dan mudah retak. Orang akan menjadi bingung karena tidak jelas mana yang benar dan mana yang salah.
Apalagi seperti di era media sosial ini, berita bohong atau hoax merajalela. Ini bisa menimbulkan bencana konflik horizontal antara masyarakat dengan masyarakat, kelompok dengan kelompok, atau juga vertikal masyarakat dengan aparat atau pemerintah. Dan ini bisa sungguh membahayakan. Setelah itu, kita baru akan sadar apa sesungguhnya makna kebenaran. Tuhanlah yang sungguh-sungguh mengetahuinya, memperhatikannya, dan memperhitungkan apa yang kita buat dan kita katakan. Apakah kebenaran ataukah kepalsuan? Tuhan memberkati kita. Amin.